Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia, Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat, penuh semangat, dan sukacita menjalani segala aktivitas kita hari ini. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, saya, Romagus CSSR, mengajak Bapak Ibu saudara-saudari pada hari Jumat 12 Maret 2021 ini merenungkan Injil Tuhan dari Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia, Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Teresa dari Kalkuta, atau Santa Teresa dari Kalkuta, pernah mengatakan begini, bahwa dunia ini atau dunia kita menderita karena kekurangan kasih di dalamnya. Dunia kita menderita karena kekurangan kasih di dalamnya. Tentu saja saudara-saudari, perkataan Bunda Teresa ini benar adanya. Kita bisa menyaksikan sendiri dalam pengalaman kita, dalam keluarga, di tempat kerja, atau di komunitas Anda dimanapun, bahwa seringkali terjadi kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik. Apalagi pada zaman di mana dunia media sosial begitu maju saat ini. Hidup kita bahkan sudah hampir tak mungkin dipisahkan dari media sosial. Kita bisa menyaksikan berita-berita tentang kekejaman, ketidakadilan, berita-berita tentang usaha-usaha untuk mempermalukan sesama, memperlakukan tidak adil, mencederai martabat manusia dengan macam-macam cara, entah itu berita hoax, entah itu macam-macam berita atau status atau bahan-bahan yang diupload yang justru membuat martabat manusia itu direndahkan. Orang saling memaki, orang punya masalah dengan seseorang, curhatnya ke media sosial, punya masalah dengan pasangan hidup, beritanya ada di media sosial. Benar kata Bunda Teresa, dunia kita kekurangan kasih
di dalamnya. Belum lagi saudara-saudari kalau kita melihat bagaimana orang seringkali melakukan bully kepada sesamanya di media sosial atau secara langsung. Apalagi kekejaman, pembunuhan, perlakuan tidak adil, pemerkosaan kepada hak-hak asasi manusia. Betapa itu menunjukkan bahwa benar dunia sedang kekurangan kasih. Dunia sedang defisit kasih. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, siapa yang membuat ini semua? Kembali lagi, manusialah yang melakukannya. Kita-kita ini, Anda dan saya. Karena itu, semestinya manusia pula yang bertanggung jawab untuk menghadirkan kasih kepada sesama, kepada Tuhan, tapi juga jangan lupa saudara-saudari apa yang Paus Fransiskus seringkali katakan, kasih kepada lingkungan hidup. Itu menjadi latar belakang terbitnya ensiklik Laudato Si yang bicara tentang kerusakan lingkungan hidup. Siapa yang melakukannya? Sekali lagi, itu manusia. Padahal semuanya sejak awal mula diciptakan Allah baik adanya. Karena itu, kitalah manusia sekali lagi yang bertanggung jawab untuk membuat kasih itu hadir kembali, membuat kasih itu menjadi nyata kembali, dirasakan di antara kita sendiri, di dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, Yesus memberikan perintah yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hukum kasih atau perintah kasih. Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tanpa kasih Tuhan tentu kita tidak mampu berbuat kasih. Mengasihi diri sendiri di sini Bapak Ibu Saudara-saudari tentu tidak bermaksud semacam egois mengasihi diri sendiri, bukan. Tetapi mengasihi diri sendiri dalam arti ini adalah bahwa kita mampu menerima segala kelebihan kekurangan kita dengan rendah hati. Kita menghormati diri kita sebagai ciptaan Tuhan, menjaga, merawat, memelihara hidup ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan yang sudah menganugerahkannya juga penuh kasih. Kalau kita sudah mampu melakukan itu, maka pasti kita punya kemampuan yang sama untuk mengasihi, untuk memelihara, untuk melihat sesama sebagai melihat diri sendiri. Kita mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Maka jika kita mampu mengasihi diri kita sendiri, kita pasti juga akan mampu mengasihi sesama manusia. Kita akan mampu menghargai, kita akan mampu melindungi, kita akan mampu untuk berbagi, bermurah hati dengan sesama penuh kasih. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, kita ada dalam masa prapaskah, masa tobat. Salah satu bentuk kasih dalam masa prapaskah ini adalah kerendahan hati untuk bertobat. Kerendahan hati untuk melihat bahwa kita ini manusia berdosa. Tiap-tiap saat saudara-saudari melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita, melalui pikiran-pikiran kita, melalui tindakan-tindakan kita, seringkali kita berdosa, bersalah. Butuh kerendahan hati untuk bertobat. Dan kalau kita mampu lakukan itu adalah ungkapan kasih kepada Tuhan. Malapetaka yang terjadi itu karena dosa. Sehingga kepada Allah, kita menyatakan tobat kita dengan menyadari betapa kita itu dikasihi Allah. Ingat saudara-saudari kisah tentang anak yang hilang.
Kalau semua orang membaca dan merenungkan kisah itu dengan sepenuh hati, saudari-saudara, kita akan sadar betapa Bapa di surga itu begitu mengasihi kita, tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Karena yang Allah Bapa perhitungkan, saudari-saudara, adalah kemauan tekad kita untuk memandang Tuhan penuh kasih. Dia akan menyambut kita, dia akan memeluk kita, dia akan memulihkan martabat kita yang rusak karena dosa. Karena itu, saudari-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, jangan takut bertobat. Kalau kita mengasihi sesama, jangan takut untuk berbuat baik dalam macam-macam bentuk, lewat kata-kata, sikap, dan tindakan-tindakan kita. Selamat mengasihi Allah dalam diri sesama kita yang kelihatan. Tuhan Yesus memberkati Maria Bunda yang selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kami, namun yang rindu melihat kami senantiasa dengan rendah hati kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami ajaran yang luhur, ajaran yang agung, yaitu ajaran kasih. Semoga selama masa Prapaskah ini kami diingatkan untuk berusaha menyadari siapa diri kami dan siapa Engkau Bapa yang penuh kasih, sehingga kesadaran itu moga-moga mendorong dan menyemangati kami untuk mengasihi sesama sebagaimana Engkau mengasihi kami semua tanpa kecuali. Ingatlah ya Tuhan dengan penuh kasih akan Bapak Felix Gerardus Mock yang telah Engkau panggil 17 tahun yang lalu. Semoga dia boleh berbahagia dalam kasih-Mu. Ingatlah juga akan putranya Frater Stefanus Pardamaian yang saat ini sedang menyusun skripsi. Semoga Engkau memberkati dia, menyertai dia di jalan panggilan, dan terus menyemangati dia untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Ya Bapa yang penuh kasih, ingatlah juga akan hamba-Mu Ibu Yohana yang hari ini akan menjalani tes swab dan tindakan medis terkait jantungnya. Semoga Engkau memberkati seluruh intervensi medis yang dilakukan dan Engkau lindungi dari segala kemungkinan bahaya. Juga ya Tuhan, ingatlah akan hamba-hamba-Mu Tan Liki yang sedang mengalami sakit karena stroke. Ibu Tan Li Eng yang juga menderita sakit kanker. Moga-moga Engkau memandang mereka penuh belas kasih, dan bila sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya mereka boleh pulih karena kasih-Mu. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.